Halo semuanya, teman-teman pasti sudah banyak mendapatkan FR atau Field Report dari teman-teman yang sudah tes SKD. Di video ini, kita akan membahas salah satu jenis soal TIU yang banyak muncul di SKD tahun ini. Tentunya berdasarkan FR yang sudah kami rangkum. Tonton video ini sampai selesai, agar teman-teman mendapatkan informasi yang lengkap untuk persiapan SKD CPNS tahun ini. Di sini kita sudah ada soal nomor 42 sebagai lanjutan dari video sebelumnya. Nilai Y yaitu 500. Jika X sama dengan 10 pangkat 2 plus 2M dan 10 pangkat M sama dengan 5, maka hubungan antara X dan Y yang paling tepat adalah, oke, kita akan menghitung nilai X. X adalah 10 pangkat 2 plus 2M sama dengan 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 2M. Teman-teman ingat, jika perkalian dan nilai di sini sama-sama 10, perpangkatannya bisa kita jumlahkan. 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 2M, yaitu sama saja dengan 10 pangkat 2 plus 2M. Kemudian sama dengan 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat M dipangkatkan 2. Nah, kalau untuk perpangkatan, bilangan perpangkatan yang dipangkatkan kembali, pangkatnya bisa dikalikan. 10 pangkat M dipangkatkan dengan 2, ini sama saja dengan 10 pangkat 2 dikali M. Sama dengan 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat M, kita cek di soal 10 pangkat M sama dengan 5, berarti 5 pangkat 2. Sama dengan 10 pangkat 2 yaitu 100, dikali 5 pangkat 2 yaitu 25. Jadi 100 dikali 25 yaitu 2500. Kita tahu nilai X sama dengan 2500 dan Y sama dengan 500. Sehingga kalau kita tuliskan lagi, X sama dengan 2500, Y sama dengan 500. Nah, ini masing-masing kita bisa bagi dengan angka 500. 2500 bagi 500 yaitu 5. 500 dibagi 500 yaitu 1. Jadi, X sama dengan 5, Y sama dengan 1. Ingat, jika kita menuliskan perbandingan, itu harus dibalik. Jadi, X dikali 1, Y dikali 5. Sehingga X sama dengan 5Y. Kita cek pilihan jawabannya. Di sini X lebih dari Y, X kurang dari Y, 5X sama dengan Y sama dengan 5X atau tidak dapat ditentukan. Oke, teman-teman jangan sampai terkecoh. Di sini X sama dengan 5Y. Sedangkan di pilihan jawaban adalah 5X sama dengan Y. Dan yang ini Y sama dengan 5X. Jadi C dan D ini pilihannya adalah sama. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah kita lihat angka di sini. X 2500, Y sama dengan 500. Berarti X lebih dari Y. Sehingga jawabannya adalah A. Saya sengaja ingin menjelaskan ini lebih panjang agar teman-teman terbiasa untuk mengerjakan soal-soal perbandingan seperti ini. Dan teman-teman jangan sampai terkecoh untuk di pilihan jawaban yang 5X sama dengan Y atau Y sama dengan 5X. Selamat buat teman-teman yang sudah bisa menjawab pertanyaan ini dengan benar. Selanjutnya soal nomor 43. Jika X lebih dari 2 dan X kurang dari 6 dan Y lebih dari 3 tapi kurang dari 9, maka hubungan yang paling tepat antara X dan Y adalah, oke, kita lihat satu persatu. X dia lebih dari 2, tapi kurang dari 6. Sehingga X sama dengan lebih dari 2 kan berarti ada 3, 4, 5, 6. Tapi di sini kurang dari 6, berarti 6 ini tidak termasuk. Jadi hanya 3, 4, dan 5. Sedangkan Y sama dengan lebih dari 3, kurang dari 9. Berarti lebih dari 3 adalah 4, 5, 6, 7, 8. Angka 9-nya tidak masuk karena ini kurang dari 9. Tidak ada simbol sama dengan. Jadi 9-nya tidak kita masukkan. Kita cek bagaimana hubungan antara X dan Y di sini. X ada 3, ada 4, ada 5. Y ada 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita coba satu-satu. Jika X sama dengan 5 dan Y sama dengan 4, maka pasti X lebih besar dibandingkan dengan Y. X lebih besar dibanding Y. Sedangkan jika X-nya 5, Y-nya 7, ini adalah X lebih kecil dibanding Y. Jadi, kita tidak bisa menentukan hubungan antara X dan Y. Karena hubungannya bisa berbeda-beda tergantung dengan nilai yang kita ambil atau kita cuplik dari masing-masing X dan Y. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah E, tidak dapat ditentukan. Teman-teman harus hati-hati, jangan sampai karena nilai X ini lebih dari 2, sedangkan nilai Y ini lebih dari 3, maka teman-teman secara otomatis menyebutkan bahwa Y lebih dari X, itu salah besar. Karena apa? Karena ada nilai yang berhimpitan antara X dan Y. Jadi hubungan yang paling tepat adalah tidak dapat ditentukan. Selanjutnya soal nomor 44. Jika X sama dengan 2021 per 2022 kuadrat ditambah 2023,
dan Y adalah 2021 per 2023 kuadrat ditambah 2022, maka hubungan antara X dan Y yang paling tepat adalah, jika teman-teman melihat soal seperti ini, jangan sampai teman-teman mengerjakan atau mengalihkan ini satu persatu, karena nilainya sangat banyak dan teman-teman pasti membutuhkan waktu yang lama untuk mengerjakan ini. Kita bisa mengerjakan ini dengan cepat hanya dengan melihat nilai penyebut dan pembilangnya. Nah, di sini untuk X dan Y pembilangnya sama, yaitu 2021 dan 2021. Berarti kita bisa abaikan pembilangnya. Kemudian untuk penyebutnya, yang X 2022 kuadrat tambah 2023, yang Y 2023 kuadrat tambah 2022. Nah, di sini hanya dibalik. Ini 2022-nya yang kuadrat, sedangkan yang sini 2023-nya yang kuadrat. Coba teman-teman tebak, jika 2022 kuadrat, itu dia akan lebih besar atau lebih kecil dari 2023 kuadrat? Pasti 2023 kuadrat lebih besar dibanding 2022 kuadrat. Oke, apakah teman-teman mengira jawabannya adalah Y lebih besar daripada X? Itu salah besar. Kenapa? Kalau untuk bilangan penyebut, semakin besar nilai penyebut, maka nilai bilangan itu atau nilai Y akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin kecil penyebutnya, maka nilai X ini akan semakin besar. Kita lihat di sini 2022 itu lebih kecil dibandingkan 2023. Karena di sini yang kuadrat adalah 2022 dan 2023, kita fokus di 2022 dan 2023 yang ada di sini. Sehingga nilai X lebih besar dibandingkan nilai Y dengan penyebut yang lebih besar. Jawabannya adalah A. X lebih besar dibanding Y. Sebelum kita melanjutkan ke soal selanjutnya, saya ingin mengingatkan bahwa 90% penonton video ini belum like dan subscribe. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk like dan subscribe. Soal selanjutnya itu soal nomor 45. Salah satu sudut pada segitiga siku-siku yaitu sebesar 45 derajat. Jika X adalah tinggi segitiga dan Y adalah alas segitiga, maka hubungan antara X dan Y adalah, oke, kita perlu menggambarkan dulu segitiga siku-sikunya. Ini segitiga siku-siku, kemudian sudut sini pasti 90 derajat, karena kalau segitiga siku-siku pasti 90 derajat. Salah satunya adalah 45 derajat, misalnya di sini 45 derajat. Ingat, dalam satu segitiga, jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Sama dengan, tadi kita sudah ada yang 90. Ini udah 90. Kemudian di sini 45 tambah 45. Ditambah di sini X. Kita tidak tahu. Tambah X. 180 dikurang 90 dikurang 45 sama dengan X. 180 kurang 90, 90. 90 dikurang 45 yaitu 45. Jadi, X di sini adalah 45 derajat. Oke, ingat kalau ini sudutnya sama dan bentuknya siku-siku, sisi ini pasti sama dengan sisi ini. Tadi pertanyaannya, jika X adalah tinggi segitiga, berarti di sini X, dan Y adalah alas segitiga, berarti di sini Y. Oke, tadi kita sudah tahu, panjang ini dan ini sama, karena ini adalah segitiga siku-siku, dan lebar sudutnya sama, 45 derajat. Sehingga nilai X sama dengan nilai Y. Jawaban yang paling tepat adalah C. X sama dengan Y. Selanjutnya itu soal nomor 46. Jika X sama dengan 17 per 39 dikali 23 per 27 dikali 20 per 45. Dan Y adalah 23 per 39 dikali 17 per 27 dikali 20 per 54. Maka di sini kita diminta untuk menghitung hubungan antara X dan Y. Cara pengerjaan soal ini sangat mudah, kita tidak perlu menghitung satu persatu. Namun, silakan teman-teman kerjakan dulu soal ini, kemudian tuliskan jawabannya di kolom komentar. Kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jika kalian menginginkan konten bermanfaat lainnya, jangan lupa tekan tombol like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.